Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kenikmatan, keislaman, keimanan, sampai saat ini masih bisa merasakan nikmatnya udara di dunia ini, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang untuk menambah amal soleh kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang berharga ini. Istilah sebaik-baiknya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menghadiri majelis-majelis yang insya Allah membawa kita lebih dekat kepada Allah. Contoh seperti majelis-majelis Al-Quran, majelis-majelis tilawah, dan majelis-majelis tadabbur yang mungkin sekarang sudah bertabur di berbagai masjid. Ya, jadi walaupun dalam kondisi yang serba susah, jangan pernah kita meninggalkan peluang untuk beramal soleh, karena mana tahu usia kita tidak sampai lagi. Jadi kalau ada niat, langsung ditunaikan, jangan ditunda-tunda. Ketika kita hendak melakukan kebaikan, segeralah melakukan kebaikan. Karena bisa jadi itu adalah kebaikan terakhir yang kita buat di dunia. Dan jika ada niat untuk melakukan kejahatan, maka tunda-tundalah niatan tersebut. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan mewafatkan kita sebelum sempat melakukan kejahatan tersebut. Alhamdulillah, masih bersama kami Al-Faqir Ilallah Anggana Mahendra, langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia, yang insyaallah akan berdiskusi untuk membahas beberapa pertanyaan yang berhubungan erat dengan Al-Quran, baik dari sisi hukum, dari sisi adab, ataupun tafsir dan bacaan atau qiraat. Ada lumayan banyak pertanyaan yang masuk hari ini, tapi kita coba akan jawab dengan singkat karena beberapanya sudah pernah berulang juga. Jadi yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah benar bahwa jin juga diperintahkan beribadah sebagaimana manusia, dan apakah jin pun menghafal Al-Quran? Dari M di Lampung. Baik, jawabannya adalah memang jin dan manusia itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah termaktub di surat Az-Zariyat. Ya, tetapi apakah Al-Quran juga dihafal oleh mereka? Allahu a'lam. Jadi sesungguhnya ada beberapa ayat-ayat di Al-Quran yang berbicara mengenai jin, ya, berbicara mengenai ketika Al-Quran dibacakan kepada jin. Ada juga beberapa hadis yang membincangkan juga mengenai jin, yaitu terutama yang berhubungan dengan ayat-ayat yang ini sering digunakan untuk mengusir setan, ya, seperti ayat-ayat ruqyah, seperti ayat kursi gitu kan. Nah, itu juga berhubungan dengan jin. Jadi sedikit sekali yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita berkenaan dengan yang gaib, ya, karena memang seperti di surat Al-Isra bahwa yang gaib itu tidak diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam illa qalil, kecuali sedikit saja. Jadi ada beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran yang menceritakan mengenai jin, ya, contohnya surat jin sendiri, ya, bahwa di situ diceritakan kalau kita mau lebih dalam mengetahui bagaimana kondisi jin, diceritakan bahwa memang sebahagian dari mereka ada yang beriman dan juga ada yang tidak beriman. Ya, yang lebih cantik lagi juga diceritakan dalam akhir surat Al-Ahqaf bahwa ketika itu dibacakan Al-Quran kepada sekelompok jin. Jadi sekelompok jin itu tidak sengaja mendengar ada bacaan Al-Quran.
ya, baru dia mengabarkan kepada kawan-kawannya, ya. Dia berkata ajibu da'iyallahi wa aminu bih, ya. Dia mengajak kepada kawan-kawannya untuk beribadah pada Allah, menyambut seruan yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Tapi apakah mereka menghafal Al-Quran juga? Ya tidak diketahui. Karena sesungguhnya Al-Quran itu memang peringatan untuk manusia, ya, untuk manusia biasa. Adapun mereka yang di gaib bisa juga melihat, ya, dan bahkan mendengar bacaan Al-Quran kita. Tetapi memang hakikatnya yang gaib, mungkin juga ada utusan juga yang gaib. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang menjawab, ya, permintaan orang-orang kafir, kenapa tidak diutus saja malaikat ke muka bumi? Ya karena malaikat untuk malaikat, manusia untuk manusia, dan jin juga untuk jin. Ya, jadi begitu. Ya mungkin saja ada utusan juga, ya, jin muslim yang diutus, Allahu a'lam bishawab, ya. Tetapi kalau dari sisi jin itu lebih, saya rasa berbeda kondisinya dengan manusia. Jadi karena jin itu kan beranak pinak, terus memiliki keturunan tapi tidak pernah mati, ya. Jadi ditangguhkan kematiannya. Berbeda dengan manusia, ya. Oleh karena itu, ya, sangat mungkin juga perlakuannya juga berbeda. Allahu a'lam.